Halo sobat, selamat datang di channel MRF, singkatan dari Mas Review Film. Wasik. Baiklah, karena besok saya mau ketemu dengan Om Jason Statham, maka dari itu saya akan merangkum film yang berjudul Will Card. Weslah, rasa kesuwen, langsung saja kita buka passwordnya. Cekidot. Adegan diawali dengan seseorang pria yang bernama Nick, dan nampaknya dia sedang minum di sebuah bar dan sekali melihat cewek yang lumayan mantap yang bernama Doris. Kemudian setelah itu datanglah kekasih Doris, ya kita sebut saja Sugeng lah. Dan maksud kedatangan Sugeng adalah ingin mengajak Doris untuk menikah. Tapi di situ Doris masih ragu karena dia dulu sempat menikah dan gagal sebanyak 3 kali. You mean come live with me, then love me? Belum selesai ngobrol, Nick tiba-tiba datang dan malah merayu Doris tanpa sebab yang jelas. Karena hal itu membuat Doris dan Sugeng terganggu, maka akhirnya mereka keluar dari bar tersebut. Sesaat di luar, Nick malah menghina Sugeng bahwa Sugeng kepalanya botak. Jelas hal tersebut membuat Sugeng kesal dan akhirnya waduh, keren sekali, kelihatan laki-laki sejati. Langsung seketika itu juga Mbak Doris langsung kagum dengan keberanian Sugeng. Wah. Lalu inilah kartu liar. I'll have a blue. Sementara itu cewek yang bernama Holly nampaknya babak belur akibat diperkosa dan dihajar secara paksa oleh 3 pria orang yang tidak dia kenal sama sekali. Lalu ketika dokter bertanya siapa pelakunya, dan Holly hanya bisa menjawab, lalu keesokan paginya kita diperlihatkan dengan Nick yang bertemu dengan anak remaja yang bernama Cyrus. Tujuan Cyrus menemui Nick adalah ingin mempekerjakannya sebagai pengawal pribadinya untuk bisa judi di sebuah toko kasino. Dan tanpa pikir panjang, akhirnya Nick pun mau menerima pekerjaan tersebut. Shall we say 7 o'clock? 7 o'clock, Mr. Dan sementara itu Sugeng menemui Nick dengan gembiranya. Ternyata Sugeng dan Nick adalah teman baik yang sudah lama kenal. Jadi aksi gelut tadi malam hanyalah sandiwara semata supaya Doris kagum dengan keberanian Sugeng. I love you, man. I love you. Saat makan di restoran, teman pelayan Nick yang bernama Rocky memberikan informasi kepada Nick bahwa Holly meminta Nick untuk datang ke rumahnya karena ada permasalahan yang sangat penting. Hey Nick, Holly just called. Singkat cerita, setelah sampai di rumah Holly, disitulah Holly menjelaskan bahwa dia manggil nama Nick pas waktu di rumah sakit karena ingin meminta bantuan kepadanya. Lalu disitulah Holly menjelaskan dia berkencan pada malam sebelumnya, tapi setelah itu dia malah diperkosa dan dipukuli oleh 3 pria yang tidak dia kenal. Lalu Holly meminta Nick untuk mencari tahu siapa orang itu dan memintanya untuk mengasih pelajaran. Lalu ketika Holly mengatakan bahwa TKP tersebut ada di Hotel Golden Nugget, dan disitulah Nick sebenarnya agak ragu-ragu untuk membantu Holly karena tidak ada orang satupun yang Nick kenal di dalam hotel tersebut. Dan Nick tahu bahwa hotel itu tempatnya para gangster. Akhirnya mau tak mau Nick harus menolong Holly karena dulu Holly sempat membantu Nick ketika susah. I have one contact there. I know a soul that works at the Golden Nugget. God. Lalu setelah itu Nick menemui temannya yang bernama Millie. Disitulah Millie mengatakan bahwa orang yang Nick cari yang bernama Denny Marco, seorang gangster yang cukup berbahaya di kota Las Vegas. Lalu Millie mengatakan bahwa Nick agar jangan cari masalah dengan Denny Marco karena Millie takut Nick malah dihabisi dengannya. Spider guy, his name is Danny DeMarco. Setelah itu Nick sudah mulai bekerja sebagai pengawal pribadinya Cyrus. I am going to hit the crap stable. Got your back. Right. Here we go. Big bet's $10 on a single load. Hey! Winner. Seen you happier. How wrong you are. Dan setelah itu Zin beralih kepada Nick yang datang di rumah Holly untuk memberikan informasi mengenai pelaku yang memukuli Holly. Just for what, Holly? I want his nuts in my hands. You gotta go in there and you gotta soften them up so I can have my... I'll be miserable for days. And if they kill me?
Dan akhirnya Nick ketemu dengan Denny Marco. Langsung Nick mengatakan dengan bahasa yang sangat sopan dan lemah lembut untuk Denny bertanggung jawab atas kesalahannya. Tapi Denny malah menghina Nick bahwa dia adalah pria yang miskin tak punya apa-apa. Lalu Nick mengeluarkan kartu kreditnya dan dia menegaskan bahwa dia tidak miskin-miskin banget. Ketika kesopanan sudah tidak dihargai lagi, Nick dengan santainya malah berhayal bahwa dirinya berlayar di lautan yang tenang. Lalu tiba-tiba sehabis kejadian itu, Holly datang ke hotel tersebut dan akan menyunati Denny. Tapi seketika itu juga Denny memberikan uang yang cukup banyak, kurang lebih sekitar 50.000 dolar. Jelas hal tersebut belum membuat Holly puas dengan apa yang dilakukan oleh Denny kepadanya. I fucking love you. Look, there's a little tiny cut right on the end. I love you, please. Alah-alah, yang tadinya sok keras sok kuat ketika burungnya mau dipotong, malah nangis gak karo-karoan Denny. Apalah daya bos gangster ini. Setelah Holly mendapatkan uang tersebut, akhirnya Holly membagi dua uang itu kepada Nick. Setelah Nick mendapatkan uang itu, dia memanfaatkan uang itu untuk pergi meninggalkan kota Las Vegas. Karena situasi sudah tidak aman lagi, sudah pastinya Nick bakal dicari dengan Denny beserta anak buahnya. Karena Nick belum merasa cukup dengan uang yang didapatkan untuk pergi dari kota Las Vegas, Nick akhirnya memutuskan untuk datang ke kasino dan bermain judi supaya bisa melipat gandakan uangnya. Give me a chip rack, please. See the girl with the diamond ring? She paid. All right. Setelah Nick menang berkali-kali dan mendapatkan chip yang sangat banyak, lalu hanya tinggal pergi ke kasir untuk menukar semua chip-chip tersebut dengan uang. Malah dia ingin main lagi dan mempertaruhkan semua chip yang senilai 500.000 dolar atau kalau dirupiahkan lebih dari miliaran. Aduh, kok malah dijadikan judi lagi. Nanti kalau kalah kan ya habis semua. Aduh, nggak tahu dah pokoknya. This fella's getting awful heavy. Hit me. Tuh kan, akhirnya kalah. Kehilanganlah semua uangnya yang senilai 25.000 dolar untuk modal. Hilang, hangus semuanya pokoknya. Dah, gak tahu lagi harus gimana. Plus 25,000. Akibat kekalahan itu membuat Nick frustasi dan ngamuk-ngamuk gak jelas kayaknya orang yang sudah kesurupan setengah setan. Kemudian Cyrus membawa Nick di rumahnya karena Cyrus kasihan melihat Nick yang pingsan di kasino tadi malam. Dan setelah itu Cyrus curhat kepada Nick bahwa dia mencari Nick, sebenarnya dia ingin belajar banyak tentang cara melawan rasa takut yang dia alami saat ini. Kemudian Cyrus menceritakan tentang dirinya yang sukses di usia muda karena jago di bidang IT yang membuatnya bisa mendapatkan uang yang cukup banyak dalam waktu singkat. Tell the Mediterranean, I want to do something brave. I need you to kill the fear that lives inside of me. Listen, kid, I earned $70 million, kid. Sebenarnya Cyrus ingin membantu Nick untuk pergi dari kota Las Vegas dan memberikannya biaya yang cukup. Tapi Nick tidak mau ditolong oleh anak yang lahirnya masih kemarin sore. Sedangkan Nick usianya sudah lebih dari 40 tahun ke atas dan belum punya apa-apa sama sekali. Well, I am my past, Cyrus. Go on your own. Saat di bar, anak buah Denny datang untuk mengajak Nick bertemu dengan Denny. Dan disitulah dia hanya diam dan masih memikirkan kekalahannya tadi malam. Namun tiba-tiba sebenarnya anak buah Denny nggak salah apa-apa. Niatnya juga datang baik-baik.
Tapi karena situasi yang kurang pas, maka mereka semua jadi pelampiasannya Nick. Sungguh apes sekali. Singkat cerita, Nick bertemu dengan Baby, bos mafia Las Vegas yang lebih unggul dari Danny. Lalu Baby menanyakan masalah Danny yang diancam mau dibunuh dengannya. Tak sampai di situ, anak buah Danny nyaris babak belur hingga tewas. Dan Baby mengetahui bahwa orang itu adalah Nick, teman Baby yang sudah dia kenal sejak lama. Setelah mereka semua berkumpul, disitulah Danny malah menuduh Nick yang menembak kedua anak buahnya, lalu mencambuknya dengan pistol tepat mengenai pipinya. Dan juga kemudian Nick menembak mejanya, padahal yang kita tahu Nick tidak punya pistol sama sekali. Yang dia punya hanyalah kartu kreditnya saja. Tak sampai di situ, Nick katanya datang tiba-tiba menyerang mereka semua tanpa sebab yang jelas. Lalu Nick mengatakan bahwa yang pegang pistol adalah Danny sendiri, serta yang membunuh anak buahnya Danny, ya Danny sendiri, untuk menghilangkan rasa malu akibat menangis gara-gara disunat sama Holly. Perkataan Nick cukup masuk akal menurut pandangan Baby. Pada dasarnya Nick bisa membunuh tanpa menggunakan senjata apapun. Lalu ketika Nick mengatakan bahwa buktinya ada di burungnya Danny yang terluka, sontak hal tersebut membuat Danny ketar-ketir sendiri. Mampus lah. Scope so we can locate Mr. DeMarco's pet. I'm not stripping for nobody. I think you must. Would somebody shut this goddamn fucker? And I will go in the other room, and we'll both take. Just blew the ball game. Now you may go. Singkat cerita, setelah Nick di restoran untuk sarapan pagi, disitulah lagi dan lagi Cyrus menawarkan Nick uang sekitar $500.000 dan tiket pesawat ke Corsida untuk supaya Nick bisa meninggalkan kota Las Vegas. Di tengah perbincangan, Danny tiba-tiba datang dengan anak buahnya, dan Cyrus menunjukkan kejantanannya yang baru, yakni dengan bernyanyi keras sebagai pengalihan agar Nick bisa kabur dari anak buah Danny. Setelah Nick kabur dan bersembunyi, dia lagi dan lagi memikirkan ketenangan yang berlayar di tengah lautan. Tapi ketika mendengar suara Cyrus minta tolong, jelas anak itu tidak ada sangkut pautnya dengan masalah Nick dan Danny. Namun tiba-tiba setelah Danny beserta anak buahnya wafat semua, maka Cyrus mendesak Nick untuk mengambil cek dan tiket yang diberikan oleh Cyrus. Dan akhirnya Nick mau menerima hal tersebut. Friends? Tamat ending yang sangat mengancamkan. Dan pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah janganlah berjudi, karena berjudi tidak menjamin kekayaan, malah menjamin kebangkrutan, kesengsaraan, kebingungan, dan kemiskinan. Sekian dan terima kasih sama-sama. Sleepless nights and headaches stack, restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack.